Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu karena apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Ini hal yang luar biasa sehingga kami boleh ada dan menikmati semua apa yang Tuhan nyatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Jadikanlah kami umat-umat-Mu yang setia, taat akan firman dan kuasa-Mu, supaya kami menjadi pemenang dari segala masalah yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan renungan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Para pendengar, renungan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya jemaat GPKD Eklesia, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kalau hari ini kita boleh kembali merasakan, mengalami Tuhan dalam pribadi kita, itu hal yang luar biasa. Tanda kita bahwa kita masih punya iman, punya sesuatu yang kita naikkan kepada Tuhan, yaitu harapan dalam setiap hidup kita. Sebab itu judul renungan hari ini akan berbicara atau tema dikatakan jangan hanya berharap. Temanya jangan hanya berharap. Kita buka dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama, Rasul Paulus menuliskan sebagai berikut. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kalau kita lihat pembacaan tulisan daripada Rasul Paulus ini, dia menekankan bahwa ada tempat yang tidak kekal, ada tempat yang kekal. Karena dia menjelaskan bahwa semua yang ada di dalam bumi ini, termasuk rumah mewah yang mungkin kita tinggal hari ini, atau kita bersama-sama dengan keluarga bernaung hari ini, itu semua akan dibongkar. Semua akan lenyap, semua akan tiada di dalam dunia ini. Tapi satu harapan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita adalah bahwa rumah yang sesungguhnya yang akan kita tempati untuk selama-lamanya, yaitu di dalam kekekalan, di dalam kerajaan sorga. Kediaman di sorga. Tuhan menyediakan kediaman di surga. Oleh sebab itu, ya tidak ada salahnya ya kita membangun rumah kita semewah apapun, sebagus apapun, kita bangun tidak apa-apa. Kalau kita punya berkat, kita punya harta bisa membangun, ya silakan, punya uang membangun, silakan membangun. Tapi ingat saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang kita bangun di dunia ini, sekalipun indah, sekalipun bagus, sekalipun mewah, bagaikan istana, bagaikan kerajaan, tapi Alkitab atau ayat ini menuliskan bahwa di akhir dunia ini semua akan dibongkar. Jadi satu-satunya harapan kita untuk tinggal di rumah yang kekal, yaitu percaya Yesus untuk terima rumah sorga yang kekal. Saudara, ada pertanyaan. Jika ada orang bertanya kepada saudara, apakah saudara akan masuk surga atau neraka? Ini pertanyaan. Ya. Apakah saudara mau masuk surga atau neraka?
Kemungkinan, ya ini kemungkinan saja, saudara akan menjawab. Ketika ditanya biasanya kan pasti menjawab. Saya harap, ini jawabannya, saya harap saya masuk surga. Ini jawaban-jawaban yang juga seringkali saya temui ketika saya memberikan pertanyaan kepada ya orang-orang yang saya temui. Jawaban ini adalah saya harap saya masuk surga. Berarti saudara lihat di sini jawabannya adalah sebuah keyakinan. Ada keyakinan. Ada keyakinan karena ada harapan. Berharap masuk surga. Ya. Saya harap saya masuk surga. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa berharap saja itu tidak cukup. Berharap saja tidak cukup. Kenapa? Kita perlu tahu takdir kekekalan hidup kita. Karena itu penting. Kita harus tahu takdir kekekalan hidup kita. Karena itu penting. Tapi terkadang kita tidak yakin apa yang kita katakan. Saya harap saya masuk surga. Tapi disinilah kita lihat bahwa banyak orang penuh dengan keraguan-raguan. Saya harap masuk surga. Yesus mengajarkan hal-hal yang pasti. Mujizat itu pasti dari Tuhan. Berkat pasti. Kesehatan itu pasti dari Tuhan. Apalagi surga. Dia dari surga turun ke bumi, kembali ke surga, menyediakan tempat bagi kita, kata firman Tuhan. Jadi, tidak hanya saja berharap, tapi ada hal-hal yang harus kita kerjakan dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam langkah kita, dalam mengiring Tuhan. Dengan kata lain, kita harus mempersiapkan diri untuk sesuatu yang kita tahu bahwa memberikan kekekalan kepada kita. Kita harus mempersiapkan semuanya. Kita membangun rumah kita di bumi aja, kita harus siapkan semua peralatan, bahan-bahan bangunan untuk menjadikan sebuah bangunan yang indah yang kita inginkan. Mau masuk surga pun sama. Surga sudah ada di mana Allah berada. Sudah tersedia bagi kita. Sudah diadakan oleh Tuhan. Sudah ada di sana. Tapi untuk mencapai ke sana, tidak semudah apa yang juga kita pikirkan. Kalau kita pikirkan bahwa masuk surga mudah, ya orang-orang pendosa pun ya bisa masuk surga. Tapi apa yang Yesus katakan, surga itu dekat dengan kita. Tapi dekat dengan kita itu siapa orangnya? Artinya di sini dekat dengan orang-orang yang benar-benar mencari Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Barulah kita memperoleh yang namanya surga. Saudara, keadaan hari-hari ini banyak mengancam kematian manusia. Banyak mengancam kehidupan manusia untuk mati. Tidak sedikit kita dengar, baca berita,
Atau kita hadir secara langsung melihat orang yang meninggal? Pertanyaannya, ini pertanyaannya lagi saudara. Apakah kita sudah siap? Ya. Apakah kita sudah siap masuk ke rencana Tuhan dalam hidup kita? Salah satu yang namanya kematian. Dan apakah kita sudah siap untuk benar-benar punya harapan yang kuat dengan iman pasti masuk surga? Yang akan masuk surga, ya, yang orang punya harapan, berharap masuk surga, adalah orang-orang yang dikatakan oleh Alkitab yang suci hatinya, hidup kudus, hidup penuh dengan Roh Kudus, hidup penuh dengan firman Allah, hidup dengan dekat dengan Tuhan. Kalau saudara punya Yesus, ya, pasti saudara punya surga. Kalau saudara percaya Yesus, pasti percayalah bahwa saudara pasti masuk surga ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Sebaliknya, kalau saudara tidak punya Yesus, tidak punya Tuhan, tentu saudara tidak akan masuk surga. Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Jalan menuju surga harus mengikuti Yesus. Harus ikut Yesus. Sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara tahu ada Yesus, kalau saudara tidak taat akan firman Tuhan, saya mau katakan, saudara tidak akan melihat janji Tuhan yang kekal. Tidak akan melihat surga. Karena untuk mencapai rumah Bapa di surga, atau tempat kediaman Allah, setiap hari harus kita datang kepada Tuhan. Datang memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kalau tidak ada ini, tidak ada jalan kita menuju ke surga. Hanya dekat dengan Yesus, mengikut Yesus, kita masuk surga. Ada lagu lama yang berkata begini, "Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar." Ikut Yesus harus kita yang putuskan. Harus kita yang jalani. Harus kita yang mengerjakan. Ikut Yesus enggak seperti kita membonceng, ya, di sebuah kendaraan. Orang yang bawa kendaraannya, kita bonceng ke sana. Enggak. Mengikut Yesus dikerjakan oleh pribadi kita masing-masing. Oh, suami saja yang setia, pasti saya masuk surga. Istri saja yang setia, pasti saya masuk surga. Enggak begitu, saudara. Tidak ada perwakilan untuk masuk surga. Semua kita masing-masing bertanggung jawab atas diri kita. Bertanggung jawab atas hidup kita kalau kita mau masuk surga. Artinya mengerjakan keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Saudara, semua ada pada keputusan kita. Kita mau masuk kepada kekekalan surga, atau kita mau masuk kepada kekekalan neraka. Karena ada neraka yang kekal juga. Disediakan bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh, tidak taat, tidak melakukan perintah Tuhan. Jangan bicara orang lain yang mungkin berbeda agama dengan kita, tapi ini khusus bagi kita yang tahu Tuhan tapi tidak melakukannya. Tuhan juga sediakan sama
ada tempat yang kekal. Namun tempat yang kekal itu adalah penderitaan dan sengsara. Di Natal ini kita menyambut dengan sukacita. Yesus hadir ke dalam dunia ini menyatakan bahwa Dia akan datang kepada kita untuk menawarkan surga itu. Menawarkan surga, akulah jalan kebenaran. Itu menawarkan surga. Menawarkan jalan keluar, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus datang untuk memberikan kemenangan atas hidup kita. Sambutlah Natal dengan penuh harapan bahwa kita adalah orang-orang yang akan jadi pemenang untuk meraih kerajaan surga. Di Natal ini jangan beri kesempatan kepada kuasa iblis, kuasa-kuasa penghancur iman kita. Mari dekat dengan Tuhan. Beribadalah kepada Tuhan. Sambutlah Natal ini dengan kasih karunia Allah, supaya kita memiliki damai dari Tuhan. Saudara, sediakan waktu untuk selalu setia dekat dengan Tuhan. Beribadah, datang beribadah, sediakan waktu buat Tuhan. Kita berkumpul, menyembah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sediakan waktu. Jangan melulu kita berpikir, usaha saya, bisnis saya, pekerjaan saya. Jangan, saudara. Sediakan waktu yang terbaik buat Tuhan. Tuhan bisa saja ngambil apa yang kita usahakan hari ini. Tuhan bisa saja lumpuhkan semua program-program kita. Kenapa? Karena kita tidak setia kepada Tuhan. Itu tidak sedikit orang punya pengalaman dalam hal-hal ini. Banyak orang sudah dengan upaya, susah payah, berjuang untuk harta kekayaan. Tapi pada akhirnya itu lenyap sesaat. Karena apa? Karena dia tidak pernah melibatkan Tuhan dalam pekerjaannya, dalam rencana. 2 ayat terakhir saya akan baca. Dalam Markus pasal 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dalam Wahyu 3 ayat 3, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ayat ini menjelaskan kepada kita, kita harus berjaga-jaga, kita harus berhati-hati, kita harus dekat dengan Tuhan untuk meraih surga. Karena menit berikut kita tidak tahu kehidupan kita. Waktu-waktu berikut kita tidak tahu. Kalau waktunya Tuhan akan datang kepada kita, semuanya apa yang kita miliki bisa lenyap. Termasuk nafas hidup kita bisa Tuhan ambil. Namun jika itu terjadi sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, percayalah bahwa kalau kita setia, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita meraih surga yang tinggal kekal buat selama-lamanya. Berharap terus kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Karena disitulah kita melihat surga yang abadi kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Berkatilah yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Jemaat, eklesia, para pendengar-pendengar yang lain, Tuhan berkati. Apapun menjadi usaha, pekerjaan, urusan hidup mereka, Tuhan berkati. Namun, biar juga Tuhan didik mereka dekat dengan Tuhan. Biar juga Tuhan ajar kebenaran firman Tuhan dalam hati mereka. Untuk benar-benar lebih lagi dekat kepada Tuhan. Lebih lagi meraih janji Tuhan. Lebih lagi mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Karena disinilah suatu bukti bahwa kami mengasihi Tuhan dan sangat Tuhan mengasihi kami. Sebab itu kami berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih
apapun yang umat-umatmu sudah persembahkan kepada Tuhan, lewat waktu, tenaga, dan harta kekayaan mereka, hamba berdoa berkatilah Tuhan mereka, dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, dengan karunia-Mu, kesehatan-Mu, dan segala apa yang mereka kerjakan berhasil, karena ada Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengakhiri semua ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.